Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu penguji UKIN dalam jabatan tahun 2025, perkenalkan, nama saya Yasinem, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan BAT 1 tahun 2025 di Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang dengan nomor induk mahasiswa 24104181615. Hari ini tanggal 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan pembelajaran kelas 8 materi meyakini Nabi dan Rasulullah menjadi generasi digital yang bermakna dengan metode problem based learning menggunakan media video dan PowerPoint. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik, ya Allah. Alhamdulillah, berarti semuanya baik. Hari ini semuanya sudah masuk semua apa enggak? Ada yang nggak masuk. Siapa yang enggak masuk? Lili. Siapa yang rumahnya dekat Lili? Aku Sakit apa nak? demam, Bu. Oh, demam. Yo, nanti yang lain kalau misalkan Lili sakitnya sampai 2 hari atau 3 hari, kunjung ke rumahnya ya. Nah, sekarang sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Ayo Alif, kita pimpin doa dulu nak. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan kita mendahului pembelajaran ini dengan berdoa akan dilancarkan pembelajaran kita, dan ilmu yang kalian dapatkan itu nanti akan bermanfaat untuk kalian. Paham? Ya. Nah, sekarang sebelum Ibu memulai pelajaran, minggu kemarin kan kita sudah belajar tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Nah, siapa di kelas ini yang masih ingat pengertian iman kepada Nabi dan Rasul? Tunjuk tangan. Ya, Farel. Iman pada Nabi dan Rasul berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi dan Rasul untuk menyampaikan wahyu-wahyunya. Pintar. Benar apa salah? Benar. Tepuk tangan untuk Farel. Ya. Nah, selain pengertian iman kepada Nabi dan Rasul, ada juga kemarin membahas tentang tugas Nabi dan Rasul. Siapa yang masih ingat tugas Nabi dan Rasul? Ayo. Ya. Sebagai membawa kabar gembira kepada orang yang beriman bahwa akan dimasukkan di surga. Terus? Sebagai memberi peringatan kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah akan mendapatkan azab. Ya. Sebagai juru dakwah. Benar apa salah jawabannya? Benar, bagus jawabannya. Ada satu lagi. Kita kan kemarin temanya tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Terus apa yang membedakan antara Nabi dan Rasul? Ada yang tahu? Oh ya,
Riza, apa Kak Riza? Perbedaan Rasul dan Nabi adalah Nabi mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul mendapatkan wahyu untuk disampaikan kepada umat. Bagus, jawabannya benar. Nah, minggu kemarin kalian sudah paham tentang tugas Nabi, perbedaan Nabi dan Rasul, terus tentang meyakini pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Untuk minggu ini, untuk hari ini, ya kita akan belajar tentang meneladani sifat Nabi dan Rasul di era digital sehingga kita menjadi insan yang bertanggung jawab, ya dapat dipercaya, jujur. Nah, berarti kita tuh belajar itu tujuannya untuk apa? Ya kita mencontoh apa yang menjadi sifat baiknya Rasul dan Nabi. Ya, nah dalam pembelajaran ini nanti ibu itu akan menyajikan sebuah video, video itu video animasi itu akan menceritakan tentang beberapa kisah Nabi dan Rasul. Nah, nanti selain video ibu juga akan menampilkan PowerPoint yang menjelaskan tentang beberapa sifat, ya terus fungsi iman atau hikmah iman kepada Nabi dan Rasul. Terus di situ juga nanti ibu akan membuat kelompok seperti kelompok dari kalian ini, beberapa kelompok, nanti kalian kerjasama untuk menyimpulkan materi-materi yang sudah ibu sampaikan. Ya, dan jadi dari salah satu kelompok itu mempresentasikan di depan dan yang lain nanti kita berdiskusi bersama-sama. Oke? Nah, tapi di sini sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kalau kita melantunkan selawat Nabi. Bisa nggak? Bisa. Ya, ayo kita bersama-sama melantunkan selawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asili zalimin bi zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asili zalimin bi zalimin wa agrisna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Masya Allah, kalau kita melantunkan selawat Nabi itu insya Allah nanti ketika di hari kiamat kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa di sini yang senang berselawat? Ayo, siapa di kelas ini? Oh ya, sering-sering berselawat ya daripada nyanyi dangdut ya. Nah sekarang ini nanti ya. Ibu akan memberikan lembar kerja. Jadi ibu kelompokkan seperti ini ya. Nanti kamu bekerja kelompok ya untuk menyimpulkan apa yang ibu sampaikan di video dan di PowerPoint ya. Nah, ini sudah ibu print fotokopikan. Ini nanti adalah tugas untuk kalian masing-masing dari kelompok masing-masing. Nah, ya, tolong nanti kerjasamanya. Nah, itu lembar kerja itu nanti ya merupakan perintah ya yang harus kalian kerjakan ketika kalian menyaksikan video animasi dan PowerPoint yang ibu sajikan ya. Nah, untuk video animasi itu terdiri dari 5 nabi ya, terdiri dari 5 nabi. Kamu masing-masing kelompok boleh menyebutkan satu saja, menceritakan kisah satu nabi saja ya. Nah, nanti masing-masing dari kelompok kalian itu maju salah satu dan mempresentasikan di depan. Paham? Nah, jadi sekarang siapkan buku tulis sama penanya. Jadi apa yang kalian lihat di video itu atau di PowerPoint yang ibu tampilkan nanti kamu catat ya. Nah, nanti kamu kerjakan sesuai dengan lembar kerja peserta didik yang ibu bagikan tadi. Paham? Nah, ada yang mau ditanyakan sebelum ibu memulai memutar videonya? Tidak. Oke, sekarang kita saksikan ya. Rumah Nabi Ulul Azmi dan mukjizatnya. Yang dimaksud dengan Rasul Ulul Azmi adalah para nabi dan rasul yang mempunyai ketabahan luar biasa dalam menghadapi cobaan serta ujian. Ketika mereka mendapat hinaan, cacian, bahkan ancaman pembunuhan, mereka tetap sabar menghadapinya. Mereka itu adalah Nabi Nuh, Ibrahim, Musa,
Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama Nabi Nuh. Nabi Nuh diutus kepada kaum Bani Rasid. Kaum ini termasuk kaum yang sulit diajak beriman kepada Allah. Mereka menyembah patung atau berhala. Termasuk anaknya Kan'an dan istrinya Wali'ah pun turut memantau. Kaumnya lalu diberi azab oleh Allah berupa kekeringan dan mandulnya kaum perempuan selama 40 tahun. Hal itu menjadikan hancurnya ternak dan tanaman mereka. Hingga suatu ketika, Nabi Nuh diutus untuk membuat kapal sebagai tempat penyelamatan. Ketika membuat kapal, Nabi Nuh masih dicaci bahkan dianggap gila karena tidak mungkin ada banjir besar. Akhirnya, Nabi Nuh yang telah menahan kesabaran itu pun berdoa agar menyelamatkan kaumnya. Akhirnya, Nabi Nuh yang telah menahan kesabaran itu pun berdoa agar melenyapkan kaumnya. Doa itu terkabul dan seluruh kaumnya hanyut binasa ditelan banjir termasuk anak istrinya. Sedangkan Nabi Nuh dan pengikut setianya diselamatkan Allah dengan berlindung dalam perahu besar atau bahtera yang sudah Nabi Nuh siapkan. Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan. Kemudian sesudah itu, kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal. Surat Asy-Syu'ara ayat 119-120. Yang kedua, Nabi Ibrahim. Ada beberapa keteladanan Nabi Ibrahim dalam menjalani amar ma'ruf nahi mungkar. Pertama, saat mengajak kaumnya meninggalkan berhala dan meminta menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam berupaya melakukan diskusi dan dialog secara santun terlebih dahulu kepada kaum yang menyembah berhala. Tetapi kaumnya tetap berpegang teguh pada keyakinan mereka, termasuk sang ayah yang tidak mau mengikutinya. Hingga suatu hari, Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala tersebut dan hanya membiarkan berhala yang paling besar tetap utuh. Harapannya agar kaumnya bertanya siapa yang menghancurkan berhala-berhala tersebut. Jawabannya, sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada berhala itu jika mereka dapat berbicara. Di mana hal itu adalah mustahil jika berhala bisa berbicara. Kedua, kesabaran saat mendapat perintah menyembelih anak kesayangannya Nabi Ismail. Ia begitu patuh dan akhirnya diganti dengan domba dari surga. Ketiga, keteladanan saat dibakar oleh Raja Namrud. Nabi Ibrahim dengan kesabarannya mampu bertahan di tengah kobaran api, dan api itu pun merasa dingin. Bakarlah dia dan bantulah ilah-ilah kamu, jika kamu benar-benar hendak bertindak. Kami berfirman, hai api menjadi dinginlah, dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim. Maka kami menjadikan itu mereka orang-orang yang paling merugi. Quran Surat Al-Anbiya ayat 68-70. Yang ketiga, Nabi Musa. Nabi Musa adalah salah satu nabi dengan ujian yang sangat berat, yakni menghadapi Raja Fir'aun yang keji dan kaumnya sendiri yang pembangkang. Nabi Musa pun diberi mukjizat dari Allah ketika harus berhadapan dengan Raja Fir'aun yang ingin membunuhnya. Saat melawan Fir'aun, Nabi Musa melemparkan tongkatnya kepada Raja Fir'aun. Dan seketika, tongkat itu menjadi seekor ular besar. Ia pun diberikan mukjizat oleh Allah dengan mampu membelah lautan ketika dikejar oleh pasukan Raja Fir'aun yang memburunya. Pukullah lautan itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 63. Yang keempat, Nabi Isa. Ketika dilahirkan oleh Maryam, Nabi Isa dan Maryam harus mendapatkan fitnah yang luar biasa karena terlahir tanpa ayah. Padahal, Allah yang menghendaki Maryam mengandung Isa dalam keadaan masih suci. Nabi Isa juga terkenal tabah saat menghadapi kaumnya yang durhaka dan pembangkang. Atas kehendak Allah, diturunkanlah mukjizat kepada Nabi Isa melalui kitab Injil. Nabi Isa juga diberi kemampuan oleh Allah bisa berbicara saat masih bayi. Dapat menyembuhkan orang sakit, buta, bahkan menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal dunia. Dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. Quran Surat Al-Imran ayat 49. Yang kelima, Nabi Muhammad. Ada Nabi dan Rasul terakhir Allah yakni Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad yang sejak kecil sudah dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendapat siksaan dan ujian berat karena kaum kafir yang pembangkang dan ingkar kepada Allah. Namun, keteguhan hatinya dan ketabahan luar biasanya lah yang membuat Nabi Muhammad diberi gelar Ulul Azmi. Oleh Allah, Nabi Muhammad juga diberi beberapa mukjizat luar biasa. Dari mampu membelah bulan, mampu mengeluarkan air dari sela-sela jari tangan, serta diturunkannya kitab suci Al-Quran kepada dirinya. Itu adalah nama-nama Nabi Ulul Azmi yang diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi sudah kalian saksikan ya video animasi tentang apa tadi? Menceritakan tentang apa? Ulul Azmi. Ya, ada berapa Ulul Azmi? 5. Kalian tadi menyatat ya kesimpulan-kesimpulannya. Nanti kan itu tugas dari kelompok kalian. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang sifat-sifat Nabi ya melalui media PowerPoint ini. Ini adalah yang kita pelajari, ini adalah tentang sifat Rasul, terus Ulul Azmi, pengertian iman kepada Rasul, peran iman kepada Nabi dan Rasul bagi generasi muda. Nah, yang pertama, pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Kemarin materinya sudah dibahas ya, bahwa iman kepada Nabi dan Rasul artinya ya percaya dan yakin bahwa ya Allah telah mengutus Nabi dan Rasul untuk menyampaikan wahyu. Nah, ini adalah materi yang kemarin. Nah, sekarang
sifat-sifat Nabi. Sifat Nabi itu terbagi menjadi dua, yaitu sifat wajib dan sifat sifat wajib itu adalah sidik, amanah, tablik, dan fatona. Sidik itu benar, artinya apa? Perbuatan ataupun perkataan Rasul itu selalu benar. Misalnya Ibu contohkan tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Itu bukan suatu kebohongan. Walaupun kalau kita pikirkan secara logika, nggak mungkin Rasul itu bisa melakukan Isra Mi'raj dalam satu malam. Ya, itu kalau pikiran kita memakai pikiran logika. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, maka tidak ada yang tidak mungkin. Nah, terus yang kedua adalah amanah. Amanah itu dapat dipercaya. Ya, terus tablik menyampaikan. Jadi Rasul itu mempunyai sifat tablik di mana Rasul itu menyampaikan wahyu yang sudah Allah turunkan kepada mereka, ya, untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, yang keempat yaitu fatona, ya, fatona. Fatona itu artinya adalah cerdas. Jadi seorang nabi atau rasul itu tidak ada yang bodoh, semuanya cerdas, ya. Terus ada satu lagi, nah ini nak tablik, ya, tablik. Tablik ini adalah menyampaikan wahyu tadi, ya. Terus sifat mustahil itu artinya adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh rasul, yaitu sifat yang berlawanan dengan sifat wajibnya rasul, yaitu sifat ijib, yaitu dosa, khianat itu tidak dapat dipercaya, dan kitam itu artinya menyembunyikan. Baladoh itu artinya bodoh, ya. Mulai dicerna. Terus yang karakter para Nabi Ulul Azmi, ya. Nabi Ulul Azmi ini terdiri dari 5 nabi, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim, terus Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Masing-masing dari nabi ini mempunyai sifat tauladan bagi kita, ya. Terutama sifat kelima nabi ini, Nabi Ulul Azmi, yang masing-masing itu di semester dulu itu, ya, dia semester 1 kita sudah membahas tentang kitab-kitab, ya. Salah satunya adalah yang dibawakan oleh nabi-nabi Ulul Azmi. Nah, di sini misalkan Nabi Nuh, dia memiliki sifat tauladan, sabar dalam berdakwah kepada kaumnya, ya. Nabi Ibrahim sabar dan teguh dalam menjalani hukuman Raja Namrud. Terus memiliki keteguhan luar biasa dalam berdakwah ini untuk Nabi Musa di wilayah kekuasaan Firaun. Untuk Nabi Isa memiliki kesabaran, ketabahan, dan keteguhan dalam di tengah tekanan politik penguasa Romawi. Yang kelima adalah Nabi Muhammad, ya, di mana contoh teladannya adalah memiliki kesabaran, ketabahan, dan keteguhan. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu contoh keteladanan Nabi, sekarang kita akan melihat kira-kira apa peran iman kepada Nabi dan Rasul itu bagi generasi digital. Generasi digital itu ya generasi kalian ini, di mana sekarang itu media digital itu sudah sangat mendominasi kehidupan kalian, ya. Nah, jadi peran pertama iman kepada Rasul itu bagi generasi digital itu adalah dengan meneladani para nabi dan rasul, generasi digital bisa mengembangkan aktivitas digital secara aman dan bertanggung jawab. Nilai-nilai keteladanan dapat membimbing generasi digital dalam mengakses manfaat internet sekaligus menghindari diri dari dampak negatif. Generasi digital juga bisa saling mengedukasi di antara mereka agar dapat berinteraksi secara aman dan bertanggung jawab. Nah, menjadi landasan dan peluang dalam menghadapi tantangan peluang di era digital. Ini adalah peran keimanan kita kepada Nabi dan Rasul, ya, di era digital ini. Artinya penting sekali, ya, keteladanan Nabi dan Rasul untuk kita contoh di era digital. Nah, tadi kalian sudah menyaksikan video dan penjelasan PowerPoint yang sudah Ibu sajikan. Sekarang masing-masing kelompok bekerja sama untuk mengerjakan lembar kerja yang sudah Ibu bagikan tadi, ya. Nah, sekarang silakan kerjakan, Ibu kasih waktu sekitar 15 menit. Diskusikan dengan kelompokmu, nanti maju satu-satu.
Sudah selesai semuanya? Sudah. Nah, sekarang kita mulai presentasi dari kelompok 1. Siapa yang mau maju kelompok 1? Ya, Tiara, silakan maju. Yang lain biar di situ. Jadi nanti untuk kelompok 1 yang lain bantu jawab ya. Kalau ada pertanyaan dari audien, ini yang mau jadi moderator langsung Ibu saja ya. Silakan. Di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, di mana dari video animasi dan PowerPoint yang disajikan dapat kita simpulkan bahwa video tersebut menjelaskan tentang Nabi Ulul Azmi yang terdiri dari 5, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Dalam hal ini, kelompok kami akan menyimpulkan tentang teladan Nabi Isa dan mukjizat yang dia miliki. Nabi Isa merupakan anak dari Maryam. Maryam hamil Isa tanpa adanya seorang ayah. Maryam adalah seorang yang solehah yang selalu menjaga kesuciannya. Ketika hamil Isa, Maryam selalu dihina, dicela, akhirnya dia diasingkan di sebuah goa dan dirawat oleh Nabi Zakaria. Setiap kali Nabi Zakaria mengantarkan makanan, selalu makanan itu sudah ada. Dan Maryam berkata bahwa makanan itu datangnya dari Allah. Setelah melahirkan Maryam, akhirnya kembali lagi ke rumah. Di waktu itu banyak orang-orang mencela Maryam. Di saat Maryam diolok-olok, tiba-tiba Isa bisa berbicara dan mengantarkan bahwa dia adalah utusan Allah. Nabi Isa memiliki sifat yang begitu sabar dan teguh dalam menghadapi tekanan dari peng-Romawi yang sangat menantang ajaran Nabi Isa. Selain bisa berbicara di waktu bayi, Nabi Isa juga mempunyai mukjizat dapat menyembuhkan orang buta. Selain tentang Ulul Azmi, kami juga menyimpulkan tentang sifat-sifat Nabi, yaitu sifat wajib. 1. Sidik, yang artinya benar. 2. Amanah, berarti dapat dipercaya. 3. Tablik, berarti menyampaikan. 4. Fatonah, artinya cerdas. Sifat mustahil. 1. Kizib. 2. Khianat. 3. Kitman. Dan 4. Balado. Kesimpulan dari kisah inspirasi dapat kita simpulkan bahwa kita sebagai manusia tidaklah boleh zalim terhadap makhluk ciptaan Allah, karena mereka juga makhluk yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah cukup? Nah, ini tadi adalah presentasi dari kelompok 1 tentang penayangan video. Dia mengambil dari 5 ulul azmi itu, yaitu tentang kisah Nabi Muhammad. Nah, dari presentasi ini tadi, adakah yang mau ditanyakan dari kelompok lain? Ayo, siapa yang mau bertanya? Ayo, dari kelompok lain siapa yang mau bertanya? Ya, Alif. Tolong jelaskan apa peran iman kepada Rasul bagi kita yang hidup di era digital. Ditulis dulu ya. Kita ini kelompok 1. Peran iman kepada Nabi dan Rasul di era digital. Terus ada lagi nggak pertanyaan lain? Ibu kasih 3 pertanyaan. Coba Caca. Jelaskan mukjizat yang dimiliki Nabi Muhammad. Jelaskan mukjizat yang dimiliki Nabi Muhammad. Satu lagi pertanyaan. Ya, siapa D? Apa D? Apa pesan moral yang ingin disampaikan kepada kisah inspirasi? Oh, yang ditanyakan tentang kisah inspirasi, pesan moral yang disampaikan dalam kisah inspirasi di lembar kerja kalian. Nah, ini untuk kelompok 1, boleh siap-siap untuk menjawab. Nanti kalau misalkan kelompok lain ada yang nggak setuju dengan jawabannya, boleh ditambahi lagi ya. Misal. Nah, sekarang coba siapa yang mau menjawab pertanyaan dari Caca? Apa tadi, Cah? Jelaskan mukjizat. Mukjizat Nabi Muhammad, coba nak. Ya, Bu. Ya. Mukjizat Nabi Muhammad adalah kitab suci Al-Quran, ayat mengalir dari sela-sela jari, Ya. sedikit lagi cukup, terbelahnya bulan menjadi 2. Nah, itu adalah mukjizat Nabi Muhammad. Ada yang mau menambahi atau sudah cukup? Cukup. Sudah ngerti, Cah? Jadi mukjizatnya banyak Nabi Muhammad itu ya. Salah satunya adalah itu tadi ya, bisa membelah bulan ya, bisa keluar air di sela-sela jarinya. Terus pertanyaan dari Ade. Siapa yang menjawab? Ya. Agar kita sebagai manusia tidaklah bertindak zalim terhadap makhluk ciptaan Allah yang lainnya, karena sesungguhnya mereka juga beriman. Ya, jadi pesan moralnya itu nggak boleh zalim. Kira-kira sudah paham belum, Deh? Pertanyaan yang ketiga dari Alif. Siapa yang mau menjawab? Apa tadi pertanyaannya? Tolong jelaskan apa peran iman kepada Rasul bagi kita yang hidup di era digital. Apa perannya? Saya, Bu. Oh ya, silakan. 1. Dengan meneladani para nabi dan rasul, generasi digital bisa mengembangkan aktivitas digital secara aman dan
bertanggung jawab. 2. Nilai-nilai keteladanan dapat membimbing generasi digital dalam mengakses manfaat internet sekaligus menghindari diri dari dampak negatif. Kira-kira sudah paham belum, Lip, dengan jawabannya? Itulah manfaat kita beriman kepada Nabi dan Rasul. Silakan duduk. Kita lanjutkan presentasi yang kedua dari kelompok 2. Silakan untuk Julpa maju ke depan. Yang lain menyimak, siapkan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya mewakili dari kelompok 2 ingin menyampaikan presentasi hasil diskusi kelompok kami. Dalam video animasi, kami dapat simpulkan bahwa dalam video dan PowerPoint tersebut menjelaskan tentang Ulul Azmi adalah nabi yang memiliki ketabahan dan kesabaran luar biasa dalam menyampaikan risalah Allah. Nabi Ulul Azmi ini diantaranya adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Di dalam diri para nabi tersebut terdapat sifat tauladan yang bisa kita contoh, misal sikap sabar, tabah, teguh. Melalui diskusi kelompok kami, tadi kami dapat mempresentasikan tentang keteladanan Nabi Muhammad dan mujizatnya. Nabi Muhammad adalah nabi yang pantas untuk kita jadikan sebagai tauladan karena beliau memiliki sifat jujur, amanah, cerdas. Bahkan beliau juga memiliki kesabaran yang luar biasa, terutama ketika beliau menghadapi perlakuan-perlakuan orang kafir Quraisy terhadapnya. Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang rasul pada usia 40 tahun. Ketika berdakwah, penolakan keras dilakukan oleh kaum Quraisy. Mereka menghujat, menyakiti, bahkan ingin membunuh Rasulullah. Rasulullah senantiasa bersabar dan tabah atas apa yang dilakukan kafir Quraisy kepadanya. Bahkan Rasul tidak berhenti berdakwah, walaupun Nabi terus dihalang-halangi oleh kafir Quraisy. Rasulullah sebagai Rasul mempunyai mukjizat dari Allah, diantaranya diturunkannya Al-Quran kepadanya. Rasul bisa membelah bulan, Rasul dapat mengeluarkan air di sela-sela tangannya, dan masih banyak lagi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk saja. Biar duduk ya, Julpanya. Nah, sekarang ada nggak yang mau bertanya dari presentasi kelompok 2? Siapa yang mau bertanya, Ibu? Kasih 2 pertanyaan saja. Oh ya, silakan. Sifat teladan apa yang bisa kita contoh dari Nabi Isa dan apa mukjizatnya? Langsung dijawab saja. Pak, sifat teladan Nabi Isa dan mukjizatnya. Memiliki kesabaran, ketabahan, dan keteguhan dalam berdakwah di tengah tekanan politik dari penguasa Romawi. Dan mukjizatnya yaitu dapat berbicara ketika waktu bayi, dapat menyembuhkan orang buta, dan membuat burung dari tanah. Sudah paham, Nak? Sudah paham. Pertanyaan kedua, siapa yang mau nanya? Ya, silakan. Apa itu mukjizat? Apa itu mukjizat? Ya, silakan dijawab. Mukjizat adalah kejadian atau peristiwa luar biasa yang diberikan Allah kepada para nabi dan rasul sebagai bukti kenabian dan kebenaran ajaran mereka. Ya, jadi mukjizat itu adalah kelebihan atau keistimewaan yang diberikan kepada Rasul, ya, untuk membuktikan kerasulannya, ya. Nah, demikian tadi presentasi dari masing-masing kelompok, ya. Maka berakhir sudah, ya, pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita simpulkan secara bersama-sama. Kira-kira apa yang disampaikan tadi? Pertama adalah sifat Nabi dan Rasul. Terus Nabi Ulul Azmi. Terus apa? Peran iman kepada peran iman kepada Rasul bagi generasi digital. Coba sekali lagi Ibu tanya, siapa yang ingat sifat wajibnya Nabi? Tunjuk tangan. Ayo, sifat wajib Nabi. Ayo Tiara, sifat wajib Nabi. Ayo Tiara, tadi sifat wajib Nabi apa? Pertama, tablik. Artinya? Benar. Artinya apa? Sifat Nabi tablik? Menyampaikan. Terus apa lagi? Fatona apa? Cerdas. Terus? Sidik. Artinya? Ya, berkata benar. Yang selanjutnya? Amanah. Artinya? Ya, terpercaya. Nah, kira-kira kalau kita belajar seperti ini menyenangkan nggak? Nah, untuk minggu besok kita belajar materi baru, ya. Makanya materi-materi yang sudah kita pelajari hari ini nanti sampai di rumah jangan dijadikan sebagai bantal tidur, ya. Dipelajari lagi biar ingat, ya. Biar nanti kalau kita ulangan itu bisa menjawab, ya Nak ya. Nah, rajin-rajinlah belajar karena orang rajin itu tidak akan ada ruginya, ya. Nah, ini sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, Alif, kita pimpin doa bersama di dalam hati. Baiklah kawan-kawan, Kita baca doa di dalam hati. Doa mulai. Doa selesai.
Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.